Meskipun ranah Feng Fanyi seperti yang ditebak oleh Qin Yichen, itu tidak banyak di tahap akhir Ordo Suci. Dan bahkan keluarga Feng merilis berita setahun yang lalu untuk menjadi tuan rumah pertemuan terpilih Alkimia Dao Surga ini, karena yang pertama menerobos. Tapi perbedaan urutan pertama seharusnya tidak pernah terjadi. Setelah Feng Tang memikirkannya, dia terkejut, berbicara tentang pepatah lama. Apakah Anda akan mengatakan bahwa pencapaian kekuatan roh orang ini lebih dari tahap tengah transformasi dewa? Ups. Begitu kata ini keluar, Feng Yan mau tidak mau mengubah wajahnya. Dia melihat adegan ujian pertama Qin Yichen dengan matanya sendiri. Sebelumnya, saya masih ragu. Sekarang diangkat oleh Feng Tang, dan faktanya ada di depan saya. Tampaknya itu benar. Pikiran sampai ke titik ini, beberapa wajah penatua keluarga Feng cukup kompleks. Spirit power mencapai kesulitan yang meningkat, bahkan di atas ranah. Di usia muda, dia sangat menakutkan, tidak menyangka kita masih mengalahkannya. Tunggu sebentar, lihat seperti ini. Pencapaian kekuatan rohnya terlihat seperti dia telah mencapai tingkat lanjutan dari transformasi roh. Begitu kata ini keluar, Feng Yan dan yang lainnya, yang terkejut, tidak bisa menahan gemetar. Transformasi roh tingkat lanjut. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, saat mereka berbicara, jarak antara Qin Yichen dan Feng Fanyi dipersingkat lagi. Ini tidak dapat diubah dalam ruang hampa. Selain itu, Feng Yan dan tetua lainnya juga memiliki tahap akhir transformasi dewa, dan bahkan ada 2 orang yang berada di Mitilenek tahap tengah transformasi dewa. Beberapa orang mengawasinya sampai ekstraksi bahan obat tipe kedua selesai, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan jawabannya. Bocah ini, memang, mengandalkan pencapaian untuk menutupi celah dunia. Selain itu, ini memang transformasi roh tingkat tinggi. Penemuan ini membuat Feng Yan dan yang lainnya merasakan kengerian di hati mereka. Ketika mereka saling memandang, mereka tidak bisa menahan cemoohan. Ini benar-benar gelombang belakang dari sungai panjang yang mendorong sebelumnya. Berapa umur anak ini dan dia tidak bisa kehilangan orang tua kita? Keberuntungan Zhan Jinrong, bagaimana dia bisa menarik pemimpin seperti itu? Saya sedikit skeptis sekarang, dan tergantung pada kondisi daerah aliran sungai. Apakah orang ini layak untuk diikuti? Namun, kali ini bukan waktunya untuk membahas aliran kota Tian, melainkan penampilan bintang baru Qin Yichen, yang membuat tetua keluarga Feng sedikit gugup. Saya awalnya berpikir bahwa pertandingan kedua adalah pertandingan antara Feng Fanyi dan Zhong Qinglin. Siapapun yang mengira pemuda di tahap pertama ini memukau dunia dengan satu prestasi brilian, pertandingan kedua tetap tampil luar biasa. Namun, selama periode pengujian, tidak boleh ada interupsi sama sekali. Terlebih lagi bagaimana cara memberitahu Feng Fanyi tidak berguna, tetapi hanya mempengaruhi mentalitasnya. Seiring waktu, 3 jenis bahan obat pertama telah disempurnakan. Qin Yichen 3 orang yang paling mencolok meletakkan botol batu giok hampir bersamaan. Adegan ini diperhatikan oleh semua penonton. Lihatlah, kecepatan Qin Pil Master sepertinya mengejar. Aku baru saja memperhatikan. Apakah Mo Fei Qin Pil Master masih bersembunyi? Tidak bagus mengatakan bahwa Qin Pil Master baru saja melirik gadis iblis keluarga Feng dan sepertinya merasakan celah sebelum mempercepat. Mungkinkah dia ingin mengejar kecepatan dulu, lalu terus berkembang? Ini adalah cara, meski kecepatannya sama, kemurnian cairan obat belum teridentifikasi, dan semua orang tidak bisa menebak hasilnya. Tapi orang luar tidak tahu, keluarga Feng dan semua tetua dapat melihat dengan jelas 2 cu. Dalam beberapa jenis cairan obat sebelumnya, kemurnian ekstraksi Qin Yichen sama sekali tidak lebih lemah dari Feng Fanyi. Wajah Feng Yan juga sedikit tidak berdaya, apalagi game kedua. Ketika dia memutuskan untuk menjadi tuan rumah pertemuan pilihan surga, keluarga Feng memikirkannya dan berpikir bahwa lawan potensial tidak lebih dari Zhong Qinglin. Tapi siapa yang bermimpi, tidak hanya memiliki pejabat tamu Pil Master di bagian malang baskom, itu masih sangat ganas. Seiring waktu, cairan obat terus dimurnikan, dan pencapaian Qin Yichen menjadi semakin jelas. Baru setelah 6 jenis bahan obat pertama dimurnikan, Qin Yichen menarik napas dengan baik dan melihat rotan jantung besi berusia 6 tahun. Mendengar nama ini, Anda pasti tahu betapa sulitnya ramuan obat ini. Tapi khasiat obat tidak diragukan lagi arogan. Setelah berhasil memurnikan pil, bahkan untuk pembangkit tenaga listrik teratas, peran mengantri tubuh berdaging fisik sangat kuat. Melihatnya, banyak Pil Master masih terjebak dalam jenis keempat, rao seperti Gongsun Liang, dan dia masih menyempurnakan bahan obat jenis kelima, dan kemurniannya pasti tidak sebanding dengan Qin Yichen. Meskipun lebih sulit untuk dimurnikan, bagiku itu tidak lebih dari itu saja. Saat berbicara, Qin Yichen melonjak lagi dengan spirit power, yang membuat fisik Feng Yan dan kerumunan penatua lainnya kembali. Dan Feng Fanyi juga mulai memurnikan rotan hati besi berusia 1000 tahun. Dari awal hingga akhir, dia tidak santai, dan dia tidak membuang waktu. Zhong Qinglin juga hampir sama. Setelah memurnikan ramuan obat tipe pertama dan memastikan bahwa dia ingin memimpin Qin Yichen, dia terlalu malas untuk mempertimbangkan terlalu banyak. Bagaimanapun,
dia harus bersaing dengan Feng Fanyi. Selain itu, di hadapan pokok anggur besi berusia 1000 tahun, ia juga harus menanggapinya dengan serius, dan tidak berani ceroboh. Seiring waktu, Qin Yichen telah memurnikan 1000 tahun tanaman merambat inti besi dan 100 buah batu, dan semuanya murni sempurna. Melihatnya, bahkan jika Gongsun Yunyang, menghadapi sulur hati besi berusia 1000 tahun, sedang mengertakkan gigi, tetapi ada ketidakberdayaan dalam menghadapi perlawanan Chong Yu. Belum lagi Pillmaster lainnya, Rao seperti Yi Xingyun, dan beberapa tidak ingin menyentuh rotan hati besi 1000 tahun. Lebih baik menghabiskan waktu berulang kali memurnikan bahan obat lain. Sekilas celahnya jelas. Tetapi Feng Tang, yang diam dari awal hingga akhir, tiba-tiba berkata, apakah kalian berpikir bahwa pencapaian anak ini tidak hanya mencapai tingkat tinggi transformasi roh? Melihatnya, beberapa ekspresi penatua Feng Yan hampir persis sama. Saya masih ragu sekarang. Tetapi ketika saya melihatnya memurnikan 100 Siguo, saya menyadari bahwa itu salah. Pencapaian ini agak menakutkan. Mungkinkah anak ini memulai kultivasi roh dari rahim ibunya? Itu seharusnya tidak terlalu bagus. Meskipun dunia War 4 begitu luas, Heaven's Chosen seperti apa yang belum pernah mereka lihat. Feng Fanyi miliknya sendiri, tetapi dalam hal pencapaian kekuatan roh, itu terlihat lebih buruk daripada pemuda tampan di depannya. Saatnya untuk mulai menyempurnakan 9 buah ajaib. Ketika Feng Yan melihat ini, beberapa orang tampak bermartabat. Kesenjangan antara 3 teratas ada di 2 bahan obat terakhir yang paling halus. Buah hati ajaib 9 putaran akan memiliki fluktuasi yang aneh. Tetapi Fang Yi telah belajar untuk menghadapinya dengan cara ini. Selama tidak terjadi kesalahan, anak itu mungkin bukan yang pertama. Feng Yan tidak dapat menghancurkan gengsinya sendiri. Menggema, itu bagus. Apalagi membuat hal yang baik. Tetapi terus menyempurnakan ramuan obat ini. Seberapa serius hilangnya kekuatan roh. Semakin jauh kamu melangkah, semakin jelas keuntungan dari dunia. Belum lagi, bunga kristal es terakhir masih menjadi masalah besar. Beberapa orang berbicara hanya untuk beberapa tarikan napas. Tetapi melihat bahwa Zhong Qinglin juga telah mengeluarkan 9 putaran buah hati ajaib. Merasakan fluktuasi pada buah. Mau tidak mau mengerutkan kening. Jika tidak perlu, dia tidak mau membuat buah yang begitu indah dengan mudah. Mari kita lihat berapa banyak anak yang ditinggalkan olehku. Seolah ingin meningkatkan kepercayaan diri. Zhong Qinglin melirik ke bawah. Tetapi ketika dia melihat ke arah Qin Yichen, dia tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat itu, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia telah dipengaruhi oleh buah psikis yang berubah menjadi 9 dan mengalami halusinasi. Setelah menenangkan pikirannya, Zhong Qinglin memutuskan bahwa dia tidak salah. Orang ini, sebenarnya sudah mulai menyempurnakan buah ajaib 9 putaran.